Ini adalah kuliah terakhir kita di blok respirasi. Topik terakhir kita adalah tentang kontrol ya atau regulasi dari pernafasan. Nah, jadi walaupun secara sederhana nampaknya pernafasan ini mudah gitu ya, tapi ternyata kontrolnya itu sifatnya kompleks. Banyak sekali pusat-pusat ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan kita ini, mulai dari pusat dari otak, kontrol dari otak maupun dari perifer sendiri ya. Kita akan lihat apa saja yang mengaturnya. Pertama kita mulai dari kontrol pernafasan. Di mana pusat dari pernafasan ya? Pusat pernafasan itu yang pertama terletak di medula. Jadi dia ada di medula dan ada yang di pons. Nah, yang di medula inilah yang membangkitkan irama dasar pernapasan. Di sini adalah kontrol respirasi yang melibatkan neuron dalam formasio reticularis, medula, dan pons. Jadi yang di medula ini kita lihat dia ada dua kelompok neuron. Namanya kelompok pertama adalah kelompok respirasi dorsal dan yang kedua kelompok respirasi ventral atau dorsal respiratory group dan ventral respiratory group. Nah, yang dorsal respiratory group inilah yang merupakan pusat inspirasi yang letaknya dekat dengan nervus 9 dan dia yang disebut dengan pacemaker ya, sebagai pembangkit irama dasar pernapasan seperti pacemaker pada jantung. Nah, irama yang dihasilkan oleh pusat pernapasan ini berkisar antara 12 sampai 15 kali pernapasan per menit, dan ketika dia terjadi ekspirasi, maka neuron ini berhenti mengirimkan sinyalnya selama beberapa detik, kemudian muncul kembali sinyalnya, kemudian berhenti lagi, muncul lagi ya, demikian ya. Prosesnya siklik. Nah, kalau kita lihat gambarnya, saya besarkan dulu. Ini. Jadi dia ada dua. Ada yang di pons, ya, ada yang di medula, ini yang di medula, ini yang di pons, yang di mini medula. Jadi kalau kita lihat dia ada yang dorsal respiratory group dan ventral respiratory group. Ya, kalau kita lihat ini dia gambaran dari nervus yang mengantarkan sinyal, nervus phrenicus ya, dan nervus intercostalis. Untuk kedua otot ini berkontraksi ya. Sedangkan yang ventral respiratory group dia ini ke otot-otot ekspirasi untuk ekspirasi tambahan ya. Oke, kita balikkan. Ketika neuron inspirasi menyala, si dorsal respiratory group tadi ya, akan terjadi ledakan impuls yang berjalan di sepanjang saraf phrenicus dan saraf interkostal, masing-masing mengeksitasi diafragma dan otot interkostal eksternal. Akibatnya toraks akan mengembang, udara masuk ke paru-paru. Ini proses pernapasan yang kita bahas di mekanika pernapasan. Kemudian sinyal berhenti, terjadi ekspirasi secara pasif. Jadi terjadi aktivitas yang on-off, on-off, on-off ya, dari neuron tadi. Jadi aktivitas on-off yang siklik dari neuron ini berlangsung terus berulang, terus-menerus, dan menghasilkan laju pernafasan 12 sampai 15 kali per menit dengan fase inspirasinya sekitar 2 detik dan fase ekspirasi 3 detik. Ini quiet respiration ya, 2 detik, 3 detik. Nah, kita lihat berikutnya yang di pons ya. Kalau yang di pons dia fungsi dari pusat pernafasan pons itu adalah mempengaruhi dan memodifikasi aktivitas yang di medula. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menghaluskan transisi antara inspirasi dan ekspirasi dan juga sebaliknya. Yang di pons ini dia kelompok-kelompok neuron juga, sama seperti yang tadi si PRG dan DRG ya. Jadi ada pontine respiratory group. Secara terus-menerus dia menginhibisi dari si pusat pernafasan. Coba kita lihat kembali gambarnya. Ini, jadi kalau kita lihat, ini dia yang PRG. Jadi dia bisa menginhibisi si yang medullary center. Tujuan inhibisi dalam hal ini adalah untuk menghaluskan proses antara menghaluskan transisi antara inspirasi dan ekspirasi. Jadi pada percobaan dengan hewan coba yang dirusak ponsnya untuk melihat bagaimana gangguan terhadap pernapasannya,
maka apa yang terjadi pada hewan coba tersebut, proses pernafasannya meledak-ledak gitu ya. Antara inspirasi dan ekspirasi itu terjadi beda yang nyata. Kira gitu dia. Oke. Itu yang PONS. Nah, hasilnya terbentuklah respiratory rhythm atau irama respirasi. Jadi irama respirasi itu adalah hasil dari inhibisi timbal balik. Inhibisi timbal balik yang tadi ya, on off tadi, dari jaringan neuron yang saling berkoneksi di medula. Nah, ini sebenarnya masih teori ya, teoritis ya. Banyak sekali teori-teori yang diajukan untuk menjelaskan mekanisme dasar respirasi. Jadi dia belum terlalu dipahami, tidak sedalam pengetahuan tentang bagaimana irama dasar jantung. Nah, jadi ada beberapa teori lain yang menyatakan bahwa neuron inspirasi itu adalah pacemaker dan memiliki sifat automaticity dan rhythmicity seperti pacemaker jantung. Kemudian ada pengaruh dari reseptor regang di paru-paru yang menghasilkan, yang juga mempengaruhi irama dasar respirasi. Ya. Nah, jadi yang dari antara teori ini yang paling banyak diterima itu adalah ini irama pernafasan normal dihasilkan dari penghambatan timbal balik reciprocal inhibition tadi ya, ini jaringan saraf yang saling berhubungan di medula. Dan di sana dikatakan ada 2 set pacemaker yang menghambat satu sama lain dan siklus aktivitasnya lah yang menghasilkan ritme pernafasan. Nah, hipotesis yang lain yang hanya menyatakan bahwa irama dasar itu murni hanya dihasilkan oleh neuron pacemaker itu terbantahkan dengan adanya kalau ditekan si pacemaker itu aktivitas pernafasan itu tidak hilang. Kan secara logis kalau misalnya irama dasar hanya dihasilkan oleh si satu pacemaker itu, kalau dia dihambat, inhibisi, tentu irama pernafasan akan hilang. Ternyata tidak. Pada beberapa percobaan dengan hewan coba yang dirusak itunya, pacemaker neuron inhibisi respirasinya, irama pernafasan ternyata masih ada. Nah, dengan demikian muncullah teori kedua yang tadi bahwa irama dasar napas itu tidak murni dihasilkan oleh si pacemaker tadi, tapi merupakan reciprocal inhibition. Ya, jadi ada set lain yang bekerja sebagai pacemaker yang sifatnya on off di antara jaringan interconnected neuronal networks tadi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kedalaman pernafasan. Ya. Depth and rate. Kalau depth berarti dalamnya, rate kecepatannya atau lajunya. Ya. Kalau yang depth, kedalaman inspirasi itu ditentukan oleh seberapa aktif pusat respirasi menstimulasi otot-otot pernafasan. Seberapa aktif pusat respirasi menstimulasi otot-otot pernafasan. Semakin besar stimulasinya, di sinyal yang dihasilkan dari pusat pernafasan tadi, semakin besar stimulasinya berarti semakin banyaklah jumlah motor unit yang direkrut, jumlah motor unit yang dieksitasi. Maka semakin besarlah kekuatan kontraksi otot pernafasan, berarti nafasnya semakin dalam, depth-nya semakin dalam. Itu untuk depth. Kalau untuk rate, laju, kecepatan bernafas, ya, frekuensi, itu ditentukan oleh seberapa lama pusat inspirasi itu aktif, kemudian seberapa cepat dia mati, off, seberapa lama on, seberapa lama off, on off-nya bagaimana? Nah, itu mempengaruhi rate of respiration. Kemudian pusat pernafasan di pons dan medula ini keduanya yang tadi itu, ya, yang digambar ini, pusat pernafasan ini, ternyata mereka itu sangat sensitif terhadap banyak stimulus, baik bisa bersifat eksitasi maupun inhibisi. Apa saja yang bisa mempengaruhi pons dan medula ini sehingga mempengaruhi laju dan juga kedalaman pernafasan kita? Ini dia. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pernafasan kita tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini pusat pernafasan itu yang di pons dan medula, maka ini adalah hal-hal yang mampu mempengaruhi pusat pernafasan tersebut. Tanda tambah berarti menstimulasi, tanda negatif berarti menginhibisi. Ya, kita lihat. Yang pertama ada pusat higher brain center. Otak, dari otak, pusat yang lebih tinggi. Jadi higher brain center, higher yang lebih tinggi dari ini. Jadi ini kan adanya di pons dan medula. Ke atas ini struktur sampai akhirnya paling top adalah korteks cerebri.
mampu struktur yang di atasnya ini mempengaruhinya. Contohnya cerebral cortex sendiri maupun hipotalamus. Ini contoh yang hipotalamus. Nah, kemudian apalagi yang mampu mempengaruhi pusat pernafasan kita? Dari paru-paru sendiri. Ada yang mampu menginhibisinya, yaitu stress reseptor, dan ada iritan reseptor. Ya, ini sifatnya dia menginhibisi, berarti dia menurunkan kerja dari pusat pernafasan ini. Kemudian yang dari hipotalamus, udah tadi saya sebut ya, dari hipotalamus itu dia contohnya ketika kita mengalami nyeri atau stimulus yang emosional, menangis atau tertawa. Kemudian yang lain yang bisa mempengaruhi pusat pernafasan kita adalah ini dia, kemoreseptor. Ada dua kemoreseptor kita, ada yang perifer, ada yang sentral. Bagaimana kemoreseptor ini mempengaruhi pernapasan kita? Sifatnya menstimulasi melalui perubahan dari zat-zat kimia ini, oksigen, karbon dioksida, dan H positif. Dan yang terakhir yang mampu mempengaruhinya adalah reseptor yang ada di otot dan di sendi. Ini juga mampu mempengaruhi pusat pernapasan. Dari semua faktor ini, yang paling terutama mempengaruhi medullary respiratory center kita itu adalah kemoreseptor. Dengan demikian, kemoreseptor inilah pertama yang akan kita bahas. Faktor kimiawi ya. Jadi di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kedalaman pernafasan, faktor yang paling penting adalah perubahan pada kadar CO2, oksigen dan H positif pada darah arteri. Siapa yang mendeteksi perubahan ini? Kemoreseptor. Kemoreseptor dijumpai dalam dua lokasi utama di tubuh. Yang pertama sentral kemoreseptor, dari namanya sentral. Kemoreseptor ini terletaknya di otak yaitu di batang otak, dekat dia dengan si pusat pernafasan itu sendiri, bahkan melekat ya. Jadi kalau saya balikkan di gambar ini, sentral kemoreseptor itu letaknya di sini, justru di dekat dari si pusat pernafasan sendiri. Lalu yang kedua ada peripheral kemoreseptor, ini yang kita jumpai di arcus aorta dan di arteri karotis. Nah, di sini dia kita jumpai. Ya. Ini di arcus aorta, lengkung aorta, dan di arteri karotis ya, di badan karotis, di bifurkasionya ini ya, di cabangannya itu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu pengaruh dari ketiga zat ini, CO2, oksigen, dan H positif, bagaimana dia mempengaruhi kecepatan dan kedalaman pernafasan. Kita mulai dari PCO2, perubahan tekanan parsial CO2 di darah maupun di darah arteri ya. Oke. Perubahan kadar PCO2 itu dimonitor oleh kemoreseptor dari batang otak, berarti sentral kemoreseptor. Bagaimana dia mengubahnya? Karbon dioksida di darah akan berdifusi ke cairan cerebrospinal di otak dan di sana dia akan terhidrasi. Artinya CO2 bertemu dengan H2O akan menjadi H2CO3, selanjutnya menjadi HCO3 negatif tambah H positif. Ingat reaksi kemarin. CO2 tambah H2O menjadi H2CO3. H2CO3 akan segera berdisosiasi menjadi HCO3 negatif tambah H positif. Nah, H positiflah selanjutnya yang akan melekat di reseptor kemoreseptor yang ada di sentral tadi. Akibatnya apa? Kalau terjadi peningkatan PCO2 di dalam darah, berdifusilah PCO2 darah itu ke cerebrospinal fluid. Meningkat CO2 di cerebrospinal fluid, terhidrasi dia, CO2 tambah H2O, CO2 yang banyak tambah H2O berdisosiasi menjadi HCO3 negatif plus H positif. Maka H positif pun menjadi banyak. H positiflah selanjutnya yang akan menstimulasi pusat pernafasan untuk meningkatkan laju nafas. Jadi dia menstimulasi, positif. Menstimulasi, maka akan terjadi peningkatan increase depth and rate of breathing. Jadi tujuan peningkatan dari kecepatan dan kedalaman pernafasan ini adalah untuk mengeluarkan CO2 yang tinggi ini kembali ke level yang normal. Jadi stimulusnya adalah peningkatan CO2 yang tinggi di arteri masuk ke cerebrospinal, kemudian menghasilkan H positif yang meningkat melalui reaksi kimia tadi. Terjadilah hasilnya adalah increase depth and rate of breathing.
Dari semua faktor kimia yang mempengaruhi respirasi, dari CO2, oksigen maupun H positif tadi, CO2 lah yang paling kuat dan paling terkontrol dalam mengatur atau mempengaruhi respirasi. Biasanya PCO2 normal arteri 40. Kita kuliah kemarin ya. Dipertahankan pada level ini melalui serangkaian mekanisme homeostasis tubuh yang sangat sensitif dan dimediasi terutama oleh efek peningkatan kadar CO2 pada kemoreseptor sentral di batang otak. Ini saya besarkan dulu gambarnya. Ini dia tadi ya, alurnya, prosesnya peningkatan PCO2 arteri. Ini akan menurunkan pH di cerebrospinal, di ekstraseluler dulu, ECF, baru masuklah ke cerebrospinal fluid. Di sini cerebrospinal fluid akan distimulasi sebanyak 75% sentral kemoreseptornya, sedangkan periferal hanya terstimulasi 30%. Artinya peningkatan PCO2 itu dia lebih dominan akan merangsang yang si sentral kemoreseptor 70%, sedangkan yang dari periferal dia cuma 30%. Efek dari kedua perangsangan sentral dan periferal kemoreseptor itu akan mempengaruhi pusat pernafasan. Hasilnya adalah lebih banyak sinyal yang dihasilkan, yang dikirimkan ke otot pernafasan. Otot pernafasan mengalami kecepatan depth and rate of breathing alias ventilasi meningkat. Dengan meningkatnya ventilasi, lebih banyaklah CO2 yang dibuang karena tadi stimulusnya adalah CO2 yang meningkat. CO2 lebih banyak dibuang, sekarang CO2 kembali ke normal. Nah, jadi apa katanya di sini? Perhatikan bahwa bukan langsung peningkatan kadar CO2 yang bertindak untuk merangsang kemoreseptor sentral, tapi merupakan kadar H positif yang meningkat melalui reaksi kimia tadi ya. Kenapa demikian? Karena CO2 itu dia mudah berdifusi melintar sawah darah otak, sedangkan H positif tidak. H positif tidak mampu dia, kalau H positif yang tinggi di dalam darah, bukan CO2, dia tidak mampu merangsang ini. Jadi CO2-nya yang merangsang. Ya. Kalau terjadi peningkatan 5 mili saja pada PCO2, itu bisa menggandakan ventilasi 2 kali lipat, walaupun kadar oksigen dan pH tidak berubah. Ya, perhatikan kalimat ini. PCO2 meningkat 5 mili saja, itu bisa meningkatkan ventilasi kita, bahkan ketika kadar oksigen dan pH arteri kita tidak berubah. Nah, sebaliknya ketika PO2 dan pH kita normal, di bawah normal, respon terhadap peningkatan PCO2 itu bahkan lebih besar, jadi lebih sensitif dia. Kemudian peningkatan ventilasi ini bersifat self-limited, artinya ventilasi yang double tadi tidak terjadi terus-menerus, tapi akan berakhir ketika PCO2 darah kita sudah dipulihkan ke kadar homeostasis, ke kadar yang normal. Nah, jadi peningkatan ventilasi tadi kita sebut namanya hiperventilasi. Jadi kita akan mengalami hiperventilasi. Respon dari peningkatan PCO2 tadi mengalami hiperventilasi, yaitu peningkatan kecepatan dan kedalaman pernapasan. Dengan mengalami hiperventilasi, kita segera membuang karbon dioksida yang tinggi dalam darah yang timbul pada respon terhadap hiperkapnia. Hiperkapnia adalah CO2 yang meningkat dalam darah. Jadi katakan di sini walaupun peningkatan CO2 bertindak sebagai stimulus awal, tapi kontrol pernafasan dalam keadaan istirahat itu diatur oleh kadar ion hidrogen di dalam otak. Nah, jadi apa konsekuensi kondisi ini ya? Konsekuensi bahwa CO2 itu yang lebih merangsang pusat pernafasan kita. Nah, ini bisa kita lihat pada orang-orang yang mengalami serangan kecemasan, orang-orang yang mengalami panic attack atau anxiety attack. Dia itu salah satu gejalanya adalah mengalami hiperventilasi tanpa sadar. Ya. Orang-orang yang sedang histeris, terjadi gangguan kecemasan, ya, jadi dia sesak hiperventilasi ya, gitu tanpa disadari, itu salah satu gejalanya. Nah, apa konsekuensinya? Ketika dia mengalami hiperventilasi, berarti banyak CO2 yang dikeluarkan dari dalam darahnya. CO2 sekarang menurun dalam darah, alias dia mengalami hipokapnia, rendah. Hipokapnia ini akan menyebabkan pembuluh darah otak bervasokonstriksi. Kalau pembuluh darah otak vasokonstriksi berarti kuranglah darah perfusi ke otak, orangnya pun iskemi otaknya, dia pun pingsan. Nah, jadi orang-orang yang mengalami serangan panik, serangan kecemasan atau anxiety attack, kenapa dia bisa pingsan, tiba-tiba tumbang? Ini mekanismenya.
Mula-mula dia nggak langsung tumbang. Gejala awal dari hipokapnia yang mula-mula dialaminya itu dia mula-mula kesemutan, kan? Kemudian ada kejang-kejang otot yang volunter, otot tertentu ya, otot di tangan dan di wajah. Barulah lama-kelamaan dia ketika mengalami iskemia cerebral, pingsanlah dia. Jadi orang-orang yang begini menghidupkannya kembali, maksudnya bukan menghidupkan, karena hipokapnia dia kan, berarti karena kadar CO2 yang sangat rendah. Nah, kita banyakkan CO2-nya kan gitu ya, secara logis banyakkan CO2-nya, masukkan CO2 banyak lagi ke darahnya dengan cara bernapas di dalam kantong kertas. Jadi udara yang diekspirasikan diinspirasinya lagi, udara yang diekspirasikannya inspirasi lagi. Jadi bernapas di dalam kantong. Jadi dia bernafas udara yang diekspirasikannya sendiri karena udara itu tinggi kan karbon dioksida ya. Itu pertolongan pertama. Jadi tadi ya, jadi hipoventilasi adalah slow and shallow breathing due to abnormally low PCO2 level, respiration is inhibited. Jadi kalau kita mengalami kalau misalnya terjadi rendah PCO2 di dalam darah kita, ya, respirasi kita bisa diinhibisi sampai bisa terjadi apnu, berhenti pernapasannya, breathing cessation sampai PCO2 kembali naik. Nah, ini bisa juga yang tadi pada perenang. Jadi kadang-kadang perenang ini dia dengan sengaja hiperventilasi dia dengan harapan dia mau bernafas dengan hiperventilasi, mau memasukkan lebih banyak oksigen biar lebih lama tahan di bawah air, pikir dia gitu. Padahal ini salah ya, berbahaya. Kenapa? Dia tadi khawatir kan kalau nanti oksigennya itu kurang ketika di dalam air, maka dia bernapasnya banyak-banyak dulu sebelum celup, sebelum nyemplung ke air. Padahal sebenarnya oksigen sendiri bukan merupakan stimulan yang sensitif. Dari kuliah tadi di awal slide kita sebut bahwa the most important factor itu adalah PCO2. Kapan CO2 itu akan menjadi suatu stimulan? Kalau dia turun sampai di bawah 60 mm Hg. Dan itu sangat jarang terjadi. Ya, sangat jarang terjadi. Nah, justru kalau nanti dia hiperventilasi berat, ya hiperventilasi dia lakukan, tarik nafas dalam, buang nafas, sampai sedemikian rupa CO2-nya menjadi sangat turun dengan hiperventilasi tadi, maka PCO2 yang turun tadi ini akan menyebabkan dia menjadi hipoventilasi. Hipoventilasi karena CO2 yang harusnya menstimulasi pernafasan tadi menjadi terlambat untuk menjadi stimulus bagi pernafasan dia. Nah, ini kalimat yang di bawah ya. Namun hiperventilasi berat dapat menurunkan PCO2 sedemikian rupa sehingga periode jeda terjadi sebelum PCO2 cukup pulih untuk merangsang respirasi lagi. Kelambatan ini, jeda inilah yang memungkinkan kadar oksigen menjadi turun jauh di bawah 50, menyebabkan orang ini menjadi pingsan dia, ya kan? Bisa saja mungkin tenggelam. Habis itu nyemplung, enggak muncul lagi dia ke permukaan. Itu dia. Oke, sekarang kita lihat pula pengaruh dari oksigen, PO2 ya. Kita tinggalkan PCO2. Nah, si oksigen ini, kadar oksigen arteri itu dimonitor oleh kemoreseptor yang perifer, yang itu yang di arcus aorta dan di badan karotis tadi ya. Dan si PO2 ini haruslah turun secara substansial, yaitu sampai di bawah 60 menjadi 60 mm Hg, barulah dia menjadi a major stimulus for increased ventilation. Jadi stimulus utama untuk meningkatkan ventilasi. Kita lihat. Kenapa demikian? Kemoreseptor perifer ditemukan di korpus aorta dan lengkung aorta dan di korpus karotis pada bifurkasi arteri karotis komunis. Yang itu gambarnya ya. Ini kemoreseptor yang mengandung sel yang sensitif terhadap kadar oksigen arteri, merupakan yang sensor utamanya adalah yang di badan karotis. Dalam kondisi normal, penurunan PO2 hanya memiliki sedikit efek pada ventilasi, sebagian besar terbatas pada peningkatan sensitivitas reseptor perifer terhadap peningkatan CO2. PO2 arteri harus turun secara substansial hingga setidaknya 60
sebelum kadar oksigen menjadi stimulus utama untuk peningkatan ventilasi. Kenapa? Nah, kenapa begitu? Kenapa nggak bisa oksigen ini menjadi stimulus? Kenapa dia harus turun sedemikian jauh baru bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan nafas? Ingat, kemarin kuliah transportasi oksigen. Bagaimana oksigen paling banyak dibawa di dalam darah? Bagaimana? Karena HB, Dok. Terikat dengan hemoglobin. Nah, itu dia. Cadangan besar oksigen terikat pada hemoglobin. Jadi dia tidak terpengaruh pada peningkatan atau penurunan tekanan parsial oksigen di dalam plasma. PO2 tekanan parsial itu kan menunjukkan oksigen yang terlarut di dalam plasma. Itu kuliah kita kemarin. Cuman 1,5%. 98,5%-nya oksigen sebenarnya terikat kepada HB yang dia tidak berkontribusi pada PO2. Bukan ukuran PO2 dia kalau yang terikat pada HB. Nah, itu mengapa di gambar kita semalam kurva disosiasi oksigen hemoglobin dari 100 tersaturasi 9,5 turun 20 dia masih full. Udah turun pun sampai 20 mm Hg tekanan parsial oksigen, tak berpengaruh pada saturasi tak penuh. Jadi artinya cadangan oksigen kita itu sangat banyak di dalam darah, maka dia tidak menjadi stimulus bagi respiratory center yang utama. Nah, itu dia ya. Nah, itu kalimatnya di bawah. Ini tidak aneh seperti yang terlihat. Maksudnya kenapa dia tidak menjadi stimulus utama. Ingat, ada cadangan besar oksigen yang terikat pada HB, dan HB hampir seluruhnya tetap jenuh kecuali sampai PO2 alveolus dan darah arteri turun di bawah 60. Ya. Jadi lihat semalam yang gambar antara yang turun 100 ke 80 dengan yang turun 60 ke 40. Yang 40 itulah dia yang exercise ya, gambar yang kemarin di slide transportasi. Ini barulah dia menjadi stimulus nanti kalau sudah turun di bawah itu. Nah, bagaimana dia jadinya jadi stimulusnya? Pusat batang otak, mulailah dia kekurangan oksigen dan aktivitasnya menjadi tertekan. Dan pada saat ini kemoreseptor perifer menjadi tereksitasi, merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan ventilasi. Nah, jadi dia sama dengan pengaruh yang PO2 ya. Hasil akhir dari efek yang dia dapatkan adalah, yang dia lakukan adalah increase depth and rate of breathing juga. Tapi dengan tujuan untuk meningkatkan lebih banyak oksigen yang diinspirasi, bahkan jika PCO2-nya normal. Dengan cara ini, sistem kemoreseptor perifer mempertahankan ventilasi meskipun pusat batang otak tertekan oleh kondisi hipoksia. Itu dia ya, yang peran O2. Sekarang kita lihat pula yang peran, jadi nggak banyak penjelasan ya tentang PO2. Sekarang kita lihat pula peran yang pH. 3 zat tadi ya, CO2, oksigen, dan H. H berarti menunjukkan pH nantinya ya kan. Perubahan pada arteri, pH arteri dapat memodifikasi kecepatan pernafasan dan iramanya bahkan jika karbon dioksida dan oksigen normal. Nah, ini lain lagi peran si pH. Bagaimana katanya? Karena H positif tidak dapat melintasi sawar darah otak, maka peningkatan ventilasi terhadap respon penurunan pH itu dimediasi oleh kemoreseptor perifer. Jadi kalau terjadi peningkatan H positif di darah arteri kita, dia tidak mampu hanya ya H positif yang langsung naik di darah arteri, dia tidak mampu merangsang kemoreseptor sentral karena H yang tinggi itu tidak mampu masuk ke dalam darah, ke dalam otak, ada blood brain barrier di sana. Maka dia hanya bisa yang merangsang kemoreseptor perifer. Apa yang dilakukannya? Ini dia tunjukkan dulu gambar si kemoreseptor perifer ya. Ini yang di aortic bodies, in aortic arc. Ini yang di carotid body. Warna kuning ini adalah nervus afferent, neuron afferent sensory nerve fiber. Inilah yang membawa. Jadi setelah dideteksi ada peningkatan H positif atau penurunan H positif atau perubahan pH di dalam arteri, dideteksi oleh kemoreseptor perifer ini, dibawalah informasi tersebut melalui saraf sensorik, dalam hari ini adalah sensory nerve fiber in cranial nerve 10, nervus vagus, dibawa menuju ke pusat pernapasan di medulla and pons respiratory center. Oke.
Kalau itu yang dari arcus aorta. Kalau yang dari cartis communis dibawa oleh sensory nerve fiber incranial nerve 9. Nervus 9 apa? Glossopharyngeus, cabang dari glossopharyngeus. Oke. Gimana dia kerjanya? Kalau terjadi asidosis, berarti H positifnya meningkat, pH turun, asidosis. Asidosis ini bisa terjadi di tubuh kita karena apa? Pertama, satu karena memang CO2 meningkat. Yang reaksi kimia tadi ya, CO2 tambah H2O menjadi H2CO3 plus menjadi H positif tambah CO3 negatif. Jadi kalau CO2 meningkat, H positifnya akan meningkat, asidosis. Bisa. Yang kedua, asidosis di tubuh kita juga bisa, ini semuanya akan menyebabkan pH menurun di darah arteri ya. Yang kedua, melalui akumulasi asam laktat. Ini dapat terjadi karena peningkatan metabolisme anaerob pada glukosa, ya, proses glikolisis. Nah, ini juga menyebabkan H-nya meningkat alias asidosis. Lalu yang ketiga bisa karena peningkatan asam lemak pada pasien dengan diabetes mellitus ya. Jadi karena dia pasien-pasien diabetes ini sulit dia menggunakan karbohidrat karena resistensi insulin ya, sehingga karbohidrat tidak menjadi sumber energi utama, maka dipecahlah sumber energi lain baik apakah dari lemak ya, terutama lemak ya, baru kemudian nanti protein. Nah, lemak yang banyak di metabolisme ini akan menghasilkan asam lemak. Fatty acid ini juga membuat asam tubuh. Nah, ketiga kondisi ini menyebabkan asidosis. Inilah dia yang akan menstimulasi kemoreseptor perifer. Nah, bedanya khusus untuk yang nomor 1, yang carbon dioxide retention, selain dia menstimulasi karbon H positifnya di darah arteri, menstimulasi kemoreseptor perifer, karbon dioksida yang tinggi ini akan meningkatkan pH di cerebrospinal fluid. Berarti yang ini bisa juga merangsang kemoreseptor sentral. Nah, kalau ini terjadi, maka sistem respirasi kita akan kontrol sistem respirasi akan berusaha berupaya untuk menaikkan pH karena terjadi asidosis ya. Sekarang mau dinaikkannya lah dengan meningkatkan kecepatan dan kedalaman pernapasan. Jadi responnya sama, increase rate and depth of breathing. Nah, kita lihat penjelasannya. Meskipun perubahan konsentrasi PCO2 dan H positif saling terkait, benar ya, saling terkait melalui reaksi kimia tadi ya. Namun keduanya adalah rangsangan yang berbeda. Kalau penurunan pH darah mencerminkan retensi CO2, tapi mungkin juga disebabkan oleh penyebab metabolik. Ya, seperti akumulasi asam laktat atau metabolit asam lemak atau badan keton pada pasien dengan diabetes. Jadi kalau yang karena ini meningkat pH arteri, memang H positifnya yang meningkat, tapi kalau ini kan karena CO2 itu maksudnya ya. Terlepas dari apapun penyebabnya yang menyebabkan pH arteri turun ini, saat pH arteri turun, kontrol sistem pernafasan berusaha untuk mengkompensasi dan meningkatkan pH dengan meningkatkan laju dan kedalaman pernafasan untuk menghilangkan CO2 dari darah. Jadi walaupun penyebabnya ini, increase respiratory rate and depth itu tujuannya mengeluarkan CO2 gitu. Nampak dia memang paradoks gitu ya. Yang naik H positif, kok kenapa enggak hanya yang dibuang? Kenapa CO2-nya? Nah, pernafasan nggak bisa dia buang H, yang bisa dia buang itu CO2. Nanti yang H yang buang siapa? Ginjal. Nah, nantilah waktu kuliah ginjal ceritanya, ya kan? Oke. Nah, ini adalah kesimpulan bagaimana interaksi dari ketiga faktor tadi ya, CO2, oksigen, dan arteri. Pertama, peningkatan kadar CO2 merupakan stimulan dari respirasi yang paling utama, most powerful respiratory stimulant. Dalam kondisi normal, kadar PO2 darah mempengaruhi pernapasan hanya secara tidak langsung dengan mempengaruhi sensitivitas peripheral kemoreseptor terhadap perubahan PCO2. Jadi artinya ketika PO2 ini yang turun di bawah 60 tadi, barulah dia menjadi stimulan bagi peripheral kemoreseptor, tapi dengan cara meningkatkan sensitivitas dari si kemoreseptor terhadap PCO2. Itu maksudnya. Ketika arteri oksigen PO2 arteri turun di bawah 60, barulah dia menjadi stimulus utama untuk respirasi dan ventilasi meningkat melalui refleks yang diinisiasi oleh peripheral kemoreseptor. Kemudian untuk yang pH tadi, perubahan pada pH arteri yang berasal dari CO2 retensi
atau faktor metabolik secara tidak langsung mempengaruhi kemoreseptor perifer untuk mempengaruhi ventilasi yang pada akhirnya akan memodifikasi kadar PCO2 dan pH. Ini ya. Kan ini penjelasan untuk tiap poin. Yang nomor 1. Karena CO2 terhidrasi dalam jaringan otak, H positif yang dibebaskan bekerja langsung pada kemoreseptor pusat. Yang ini tadi, CO2 masuk ke cairan cerebrospinal, lalu dia merangsang H positif yang di kemoreseptor pusat. Nah, kemudian yang nomor 2, PO2 yang rendah menambah efek PCO2 dan kadar PO2 yang tinggi mengurangi efektivitas stimulasi CO2. Maksudnya bahwa PO2 bekerja melalui meningkatkan sensitivitas CO2 sebenarnya. Hal ini dapat meningkat yang nomor 3. Hal ini dapat meningkatkan pemuatan oksigen ke dalam darah, oxygen loading, tapi juga menyebabkan hipokapnia yang kalau dia turun di bawah 60 ya, kadar PSO2 yang rendah dan peningkatan pH darah yang keduanya menghambat respirasi. Oke, inilah faktor yang mempengaruhi dari segi kimiawi ya, chemical factor. Jadi kalau saya balikkan gambar yang ini, nah ini ada 1, 2, 3, 4 ya, setidaknya ada 4 faktor yang barusan kita bahas yang ini. Sekarang kita lihat 4 atau 3 faktor lainnya ya. 3 faktor lainnya. Kita mulai dari yang higher brain center, yang dari otak. Bagaimana peran dari pusat-pusat ini mempengaruhi pusat pernafasan. Yang pertama, hipotalamus. Mengontrol melalui sistem limbik untuk memodifikasi kecepatan dan kedalaman pernafasan. Contoh, ketika kita menahan nafas saat marah. Jadi ini berkaitan dengan emosi, menangis. Ya. Kemudian kalau suhu tubuh kita meningkat, ini juga akan meningkatkan laju pernafasan dan juga sebaliknya kalau suhu menurun. Kemudian kalau yang dari korteks, cortical control, korteks, dia bekerja secara langsung mengirim sinyal ke cerebral motor cortex, ke motor korteks cerebral dengan membypass melewati pusat medula. Jadi otak kita ini dia bisa mengirim sinyal langsung ke otot diafragma dan otot interkostal externus tanpa harus melalui si pusat pernafasan medula tadi. Membypass itu maksudnya. Contoh, ini yang bisa kita lakukan ketika kita dengan sadar keinginan sendiri secara volunter menahan nafas atau menarik nafas dalam. Itu adalah kerja dari korteks ya. Jadi kalau kita misalnya aku pengen mau nahan nafas dulu, aku mau nahan nafasnya. Jadi kita tarik nafas dalam, tahan. Nah, itu semua kerja dari sinyal dari motor korteks kita, motor korteks, jadi korteks cerebri menuju ke otot diafragma dan interkostal tadi, enggak melalui ini, ya itu maksudnya ya. Tapi apa katanya? Nah ini. Namun kemampuan kita untuk melakukan itu terbatas, nggak bisa kita selama-lamanya menahan napas. Ya coba aja kalau mau tes, karena tiba-tiba nanti akan datang dorongan mau bernapas lagi. Nah itu dia. Kalau sudah itu yang terjadi, sudah diambil alih lah kontrol tadi balik oleh si medula. Nah, itu mengapa dia bilang kalau ada orang yang korban tenggelam, kemudian kita otopsi, ada di paru-parunya itu kita jumpai air, karena nggak selamanya dia akhirnya kontrol volunteer itu membuat dia tidak bernafas. Lama-lama, datang dorongan untuk bernafas, tapi kan dia berada dalam air ya, korban tenggelam ini. Masuklah air ke paru-parunya. Oke, faktor berikut adalah refleks. Ini yang tadi digambar paru-paru ya. Yang pertama adalah refleks pulmonary irritant. Ini iritan akan meningkatkan konstriksi refleksif dari jalur napas. Ini contohnya pada batuk dan bersin, itu mempengaruhi pernafasan ya. Kemudian refleks inflasi atau Hering-Breuer refleks. Ini adalah reseptor regang di paru-paru yang terstimulasi ketika paru-paru mengalami inflasi. Jadi ketika kita bernafas, paru-paru kita kembang, tep, berhenti kembangnya. Enggak kembang sekembang-kembangnya terus, enggak berhenti. Tapi dia berhenti mengembang sampai akhirnya menguncup lagi, kembang lagi, kuncup lagi. Nah, yang membuat dia akhirnya berhenti mengembang pada waktunya ketika udah selesai itu si refleks inflasi ini. Karena ada
inhibisi dari refleks ini supaya dia tidak mengembang. Jadi sebenarnya refleks Herring-Breuer ini adalah refleks protektif supaya paru tidak over stretch ya, overstretch, over distancing. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah exercise, pengaruh dari olahraga ya. Penyesuaian pernafasan ketika berolahraga disesuaikan dengan durasi dan intensitas olahraga yang kita lakukan. Kalau kita melakukan olahraga yang vigorous, vigorous itu adalah olahraga yang cukup berat tapi masih dapat dilakukan ya. Kalau olahraga yang berbahaya itu yang severe, tapi kalau vigorous itu masih boleh kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan vigorous exercise ini, maka ventilasi akan meningkat 20 kali lipat. Bernafas kita itu ketika olahraga itu menjadi lebih dalam dan lebih vigorous, lebih kuat ya. Jadi yang meningkat itu adalah volumenya, volume pernafasan kita, kedalamannya, bukan kecepatannya. Jadi kita tidak sesak nafas sebenarnya ketika berolahraga ya. Jadi kita bukan mengalami hipernu sebenarnya. Nah, jadi peningkatan kedalaman pernafasan ini ternyata ketika berolahraga bukan disebabkan oleh peningkatan PCO2 ataupun penurunan oksigen ataupun pH. Bukan ketiga faktor ini yang meningkatkan pernafasan kita ketika berolahraga. Kenapa? Karena ternyata these levels maksudnya PCO2, oksigen dan pH ini remain constant. Surprisingly, they are constant during exercise. PK ini tetap konstan selama berolahraga. Loh, kok bisa? Iya, karena ternyata yang mempengaruhi ataupun yang menstimulasi peningkatan kedalaman pernapasan kita ketika berolahraga itu adalah stimulus dari pertama, stimulus fisik dari otot kita yang berkontraksi tadi. Kemudian dari mana lagi? Dari cortical motor activation ketika kita berolahraga, aktivasi motor korteks meningkat. Inilah yang mempengaruhi pernafasan dan adanya impuls eksitasi dari proprioseptor di otot. Jadi saya balikkan ke gambar yang awal. Inilah yang mempengaruhi laju nafas nih. Lihat ya, bukan kadar CO2, PO2, tapi dari otot dan dari sendi, mereka yang mengantarkan sinyal karena kedua otot dan sendi ini kan yang sedang aktif kalau kita exercise kan, dan mereka mengirim sinyal ke pusat pernafasan to increase our ventilation. Kan? Bagaimana dia kerjanya? Pertama, exercise begin, ventilation increase abruptly, naik ventilasi kita. Rises slowly, naik perlahan, dan akhirnya mencapai steady state. Oke, kemudian setelah kita berhenti berolahraga, mulailah ventilation decline suddenly and then gradually decreases to normal. Ya, itu kuliah kita hari ini selesai. Silakan kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Kita buka sesi diskusi. Hari ini peserta ada 93 ya, 94. Oke, saya screen capture dulu. Ini mau dilapor ini katanya. Karena kuliah daring. Coba kalian buka dulu apanya, kameranya. Nah, jadi ini ada 4 lembar ya. Kita akan capture ini 4 lembarnya. Oke. Kita mulai ya. Ini yang lembar pertama. 3, 2, 1. Oke, sebentar saya save dulu. Oke. Kemudian yang kedua, lembar kedua. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Screen. Oke, sebentar saya save. Oke, kemudian yang ketiga. Siap-siap. 3, buka dulu. Ini masih ada yang belum terbuka ini kameranya. 3, 2, 1. Chelsea dan Brigita bergabung di mana itu kalian? Gabung di ruang kuliah? Atau kalian di rumah bersama?
Di kos Brigita, dokter. Oh, di kos. Oke, oke, oke. Asik ya, bisa kuliah bersama di kos ya. Oke, lanjut ke lembar terakhir. Wah, ini lembar terakhir nggak ada yang buka kamera ini, makanya ditaruh terakhir-terakhir ya. Cuman si Nicholas ini yang buka kamera di lembar terakhir ini. Oke, 3, 2, 1. Oke, demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, atensi kalian semua. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Kita akan segera berjumpa kembali di dunia nyata ya, bukan di dunia maya. Ini kan